Halo semuanya, kita berjumpa lagi di pelajaran kita Object Oriented Programming menggunakan bahasa Java. Sebelumnya kita sudah belajar bagian pertama tentang array. Dan hari ini kita akan belajar tentang string. Oke, nah ini ya, tentang string. Kita mulai aja. Nah, string itu merupakan sebuah kelas khusus di Java, tetapi instansiasi sebuah string kita tidak perlu menggunakan operator new. Nah, di sini kita punya contoh sebuah string, objek stringnya bernama S, tipenya string, kemudian kita isi dengan tulisan hello world ya. Jadi bisa langsung diisi seperti ini, tidak perlu menuliskan new dulu. Atau kita juga bisa misalnya deklarasi dulu. Kita punya variabel str, dia bertipe string di sini deklarasi, kemudian baru dipergunakan di kodenya kita isi str sama dengan data tulisan ini string saya. Jadi ini terbagi, ada deklarasi dan ada ya, inisialisasinya. Nah, string itu merupakan sebuah kelas. Nah, jadi salah satu cirinya juga di Java string itu dimulai S-nya huruf besar ya. Jadi menunjukkan bahwa dia adalah sebuah kelas, sebuah tipe data yang kelas atau objek gitu ya, bukan tipe data primitif. Nah, jadi di dalam kelas string itu terdapat metode-metode yang paling sering kita pakai, misalnya adalah metode length. Jadi s titik length, nah ini ada kurung buka kurung tutup, berarti dia adalah sebuah metode ya, akan mengembalikan panjang dari string s tersebut. Kemudian juga ada misalnya substring ya, s titik substring hanya 0,2. Nah, jadi akan mengembalikan dari string s ini, misalnya yang ini tadi ya, hello world, mulai dari indeks ke 0 sampai indeks kedua. Nah, hanya di sini ada catatan pentingnya. Jadi karakter ke 0 itu diambil sampai kedua, tapi bukan sampai dengan. Jadi indeks keduanya sendiri nggak dibawa gitu. Sehingga kalau dari string S tadi mulai dari 0 berarti H, kemudian 1 adalah E, kemudian di indeks 2 L ya, tapi L-nya nggak dibawa ya. Jadi 0 sampai 2. Tapi 2-nya nggak dibawa, jadi bukan sampai dengan. Jadi dapatnya HE aja gitu ya. Nah, selain memiliki metode string juga, kita memiliki operator plus gitu ya. Jadi operator plus biasanya kan dipakai di aritmetik untuk menjumlahkan gitu ya. Nah, tapi di dalam string juga kita bisa merangkai atau menggandeng string menjadi satu seperti itu ya, dengan operator plus. Nah, misal kita punya S bertipe string, kita punya tulisan banyaknya, nah tinggal di plus, kemudian misalnya belakangnya 2. Nah, di sini tapi belakangnya kok bukan string lagi gitu ya. Jadi belakangnya yang normal biasa string lagi, maka akan disambungkan stringnya. Nah, tapi kalau di sini misalnya ini angka 2 biasa ya, 2 integer gitu. Nah, karena di depannya plus udah ada tanda string, ada literal string ya. Jadi ada tulisan string, kemudian plus, kemudian 2. Nah, di Java tahu bahwa plusnya ini adalah bukan plus aritmetik, tapi plus yang string gitu. Dan plus yang string bisa otomatis dia mengkonversi angka 2 yang integer ini menjadi 2 yang berupa string ya. Jadi tandanya string itu pakai tanda kutip di sininya. Sehingga kalau digabung jadi banyaknya spasi 2 seperti itu. Nah, kemudian saya punya juga misalnya Z itu berisi angka 4. Nah, di sini S itu ada Z buah gitu. Jadi nanti jadi tulisannya ada 4 buah. Meskipun Z itu integer, tapi karena tanda plus ini, operator plusnya, maka akan dikonversi menjadi string. Seperti itu. Sehingga bisa dirangkai 3 buah string ini menjadi tulisan ada 4 buah.
Nah, kalau gitu gimana kalau kita langsung misalnya ya, saya punya S tipenya string sama dengan 5. Nah, ini nggak bisa ya, karena yang tadi bisa melakukan konversi dari integer ke string adalah fungsi itu terdapat di operator place-nya, gitu di sini. Jadi kalau langsung diisi 5, ini akan menyebabkan error ya, karena S itu dia mengharapkan diisi oleh string. Nah, kemudian kalau kita memiliki sebuah literal, artinya literal itu sebuah tulisan langsung ya, seperti ini, ada gitu, atau buah seperti ini. Nah, jadi itu literal string, maka dia juga merupakan objek gitu. Jadi kalau saya punya tulisan hello, karena dia merupakan objek, berarti ada metodenya ya, dan bisa kita panggil. Nah, titik length, maka dia akan menghasilkan angka 5 ya, yaitu panjangnya tulisan hello tersebut gitu. Jadi literal string itu juga merupakan objek ya. Kita lanjut lagi. Nah, di string itu kita mengenal yang namanya escape sequence, yaitu serangkaian karakter, tandanya akan diawali oleh tanda backslash. Ini berfungsi untuk mengetikkan karakter-karakter khusus. Jadi kalau dalam sebuah string ada backslash n, berarti dia akan pindah ke baris baru gitu ya, new line. Kalau ada backslash t, maka ini sama dengan karakter tab, akan loncat gitu ya, beberapa kolom posisinya. Kemudian kalau kita butuh, kalau string itu kan di sini ada tanda backslash, tapi saya di dalam string saya emang ada tanda backslash gitu, mau mencetak tanda backslash, maka kita tinggal bikin backslash 2 kali. Maka ini akan jadi satu buah backslash ketika di outputnya. Kemudian juga di string kan kita menggunakan tanda kutip. Nah, kalau di dalam string kita sendiri ingin ada tanda kutip gimana? Sama seperti tadi, kita bisa bikin backslash tanda kutip 2 atau backslash kutip 1. Nah, maka tanda kutip 2 dan kutip 1 ini adalah bagian dari string, bukan penutup dari string gitu, atau pembuka string, seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada di escape sequence ini backslash u, jadi ini tulisnya gitu ya, backslash u, kemudian D yang 4 digit itu adalah karakter Unicode. Nah, digitnya D sendiri itu dalam heksadesimal gitu ya. Heksadesimal berarti 0 sampai 9, kemudian dari A sampai F gitu. Jadi di dalam Java itu setiap karakternya udah merupakan Unicode, bukan ASCII biasa yang hanya 256 gitu ya. Jadi di Java Anda tidak akan kesulitan untuk misalnya mau ngeluarin huruf Korea, huruf Cina, huruf Jepang, huruf Jerman misalnya gitu ya. Atau tanda-tanda simbol matematis gitu yang ada di karakter-karakter tertentu. Nah, jadi itu bisa dengan cara seperti ini, menggunakan Unicode. Nah, kita lanjut. Nah, string itu di dalam Java sifatnya immutable. Nah, jadi itu jadi tidak bisa ya, mutable itu mute 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 itu bisa berubah gitu ya, mutan berubah. Mutable bisa berubah, tapi ada nya, jadi tidak bisa berubah gitu. Jadi string di Java itu tidak bisa berubah. Nah, konsekuensinya apa? Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita punya variabel A bertipe string merupakan tulisan hello. Nah, kemudian dari tulisan hello ini mau kita sambung belakangnya dengan tulisan word gitu, menjadi hello world gitu ya. Nah, ketika operasi ini dilakukan, maka string A ini tidak bisa berubah, yang tadinya 5 karakter hello, dia bertambah panjang gitu ya, bertambah 6 huruf dengan spasi word gitu. Nah, di Java dia tidak bisa berubah seperti ini. Jadi kalau A itu udah seperti ini, hello panjangnya 5, dia tetap seperti ini, tidak bisa diperpanjang, tidak bisa diperpendek gitu ya. Tidak bisa juga huruf-hurufnya diganti, misalnya seperti itu. Nah, terus jadi gimana caranya? Nah, ketika kita melakukan ini, operasi ini, maka hal ini tetap bisa dilakukan di Java, tapi sebetulnya yang dilakukan adalah akan dibentuk sebuah string baru
yang merupakan gabungan ya. Jadi hello, would, itu dibuat baru lagi. Jadi yang A yang awal, yang hello itu tetap ada, kemudian dia akan bikin lagi hello world, kemudian hello world yang baru itu dimasukin ke A gitu, atau ditunjuk oleh A. Sehingga A yang tadinya nunjuk ke tulisan hello, menjadi berpindah ke A yang menunjuk ke A tersebut berubah menunjuk ke hello world, seperti itu. Nah, jadi hello yang pertama ini tidak akan ada yang menunjuk lagi, maka ini akan diambil oleh garbage collector, oleh tukang sampah ya. Karena dianggap sampah nih di memori udah nggak ada yang pakai gitu. Sehingga memorinya bisa dibebaskan lagi gitu ya. Dan A-nya itu tadi menunjuk ke objek yang baru. Itu ya, itu sifat immutable dalam string gitu. Nah, jadi kita harus agak lebih berhati-hati kalau mengolah string gitu di Java. Nah, jadi seperti contoh di sini tetap dapat dilakukan, tetapi berarti proses di background-nya tuh lebih panjang gitu ya. Nggak sesederhana memperbesar sebuah data gitu, sebuah datanya diperbesar, diperpanjang seperti itu. Oke, nah kemudian kalau biasa kita melakukan perbandingan di variabel-variabel bertipe primitif dengan menggunakan tanda sama dengan gitu ya. Nah, jadi tapi tanda sama dengan ini kalau kita berlaku pada string misalnya, string itu merupakan reference gitu ya. Jadi dia akan membandingkan referensinya, bukan isi dari objeknya sendiri gitu. Sehingga untuk tipe data objek, kalau kita membuat perbandingan menggunakan tanda sama dengan ini, yang dibandingkan adalah alamat-alamat memori gitu ya, yang ada di dalam referensinya. Pada gilirannya, dia akan menunjuk ke alamat memori tertentu, baru datanya ada di sana gitu. Tapi jadi bukan datanya yang dibandingkan gitu. Jadi harus hati-hati operator sama dengan ini. Jadi kalau untuk di string misalnya kita sudah disediakan metode yang bernama equals gitu. Nah, dengan metode equals ini maka akan benar yang dibandingkan adalah isinya atau datanya gitu ya, bukan referensinya gitu. Nah, contohnya misalnya kita punya A, tulisannya isinya hello, B isinya word. Nah, kalau kita bandingkan seperti ini. Misalnya jika A gitu ya, yaitu hello itu titik equals B, yaitu dengan word, maka dia akan dibandingkan karakter per karakter seperti itu dari isi datanya, bukan alamat memori di mana hello dan word berada seperti itu. Nah, jadi untuk melakukan perbandingan untuk string kita bisa lakukan ini ya menggunakan metode equals sebagai pengganti tanda sama dengan. Nah, kemudian tadi kan string itu immutable ya. Gimana kalau kita membutuhkan pengolahan string supaya tetap efisien? Nah, di Java tetap sudah disediakan ada kelas string yang lain yang sifatnya emang mutable, bisa diubah ya. Nah, ini tersedia di Java, namanya adalah string buffer. Nah, sesuai namanya, string ini dia udah seperti ada tempatnya gitu ya, yang disiapin ada buffernya. Nah, misalnya kita seperti ini ya, kita membuat objek. Nah, kalau di sini, kalau tadi kan string biasa tidak perlu pakai new ya. Nah, untuk string buffer ini tetap perlu pakai new. Jadi, saya punya variabel string atau objek string bernama str bertipe string buffer. Nah, new string buffer gitu, hello misalnya seperti ini. Oh, ini mohon maaf F-nya kurang satu ya. Nah, string buffer hello. Nah, maka str itu akan berisi tulisan halo dengan tipe string buffer gitu ya. Nah, misalnya saya punya str2 diisi dengan 0, artinya dia belum punya objeknya ya, belum menunjuk kemana-mana di sini.
Sama kalau di integer tuh misalnya diisi angka 0 gitu ya. Kalau di str2 misalnya ini berarti 0. Nah, 0 ini beda dengan kalau Anda menggunakan kutip-kutip gitu ya. Dalamnya kosong, kutip-kutip, nggak ada spasi, nggak ada apa-apa, ini tetap string. Tetap merupakan string, tapi string kosong gitu ya. Tapi kalau 0 benar-benar objeknya berarti belum ada gitu. Kalau ini objeknya udah ada, cuma isinya kosong, seperti itu ya. Nah, misalnya, jadi punya str2, pertamanya dia kita isi 0 dulu, kemudian baru kita isi objeknya ya, new, dibikin objeknya dan ditunjuk oleh str2. Tulisannya adalah siapakah namamu di sini misalnya. Kemudian kita punya str3 itu 0, nah str3 kemudian ikut nunjuk ke str2 berarti ya. str2 sama dengan str3 sama dengan str2, artinya tulisan string buffer siapa namamu yang ditunjuk oleh S2 akan ditunjuk juga oleh str3 gitu ya. Nah, di string buffer ini terdapat metode-metode. Di antaranya seperti ini metode append, jadi untuk nambah ya. Nah, metode append ini untuk menambahkan dari string yang awal. Nah, karena string buffer ini dia emang stringnya bisa berubah, jadi prosesnya berbeda dengan string tadi, di mana kalau di string yang biasa, maka data yang pertama tuh dibuang ya, kemudian menunjuk ke data baru. Nah, kalau di string buffer, dia emang bisa memperbesar ukuran stringnya gitu ya, ketika di append. Kemudian juga bisa di-insert, disisipkan di bagian tengah. Kalau append ini tadi di belakang berarti ya. Kemudian juga ada metode char add, kurung, berikutnya adalah indeksnya. Jadi kita bisa ngambil satu karakter dari string gitu. Jadi kalau kita punya string halo, misalnya, kemudian char add 1, nah berarti indeks 1. Maka kita akan dapat huruf A gitu ya. Itu dengan cara char add. Kita jadi mengambil uh, huruf di posisi tertentu. Nah, kalau set char add, ini kebalikannya, ini menulis gitu. Menuliskan, jadi akan ditimpa. Huruf di posisi tertentu akan ditimpa dengan sebuah data lain gitu ya. Kemudian juga ada metode reverse, kita bisa ngebalik isi string, kemudian bisa replace, mengganti beberapa bagian dari sebuah string, kemudian juga bisa menghapus string ya dengan delete. Oke, nah itulah bahasan kita tentang string. Nah, silakan Anda berlatih membuat program menggunakan array dan string. Dan jika ada pertanyaan, jangan ragu-ragu, silahkan ditanyain ya. Nah, supaya kalau udah ditanyakan jadi mengerti, muka Anda jadi begini ya, jadi happy. Jangan sampai mukanya jadi begini nih. Kalau nggak bertanya, ada yang nggak ngerti, nggak bertanya, nanti jadi begini deh. Gitu ya. Oke, silakan, selamat berlatih.